Hey kawan-kawan PIS! Hey! Nah, hari ini nih kita akan masuk ke segmen PIS Voice. Dan untuk itu sudah ada bintang tamu kita yaitu Egra. Egra ini produser di mana-mana nih. Waduh, Ya nggak? bener. Oke. Jadi nih Gra ya, atau penonton nih ya, rekan-rekan semua. Jadi ceritanya gini. Beberapa waktu yang lalu kami di PIS itu mengangkat sebuah isu yang kami pikir menarik nih. Jadi ada seorang netizen yang mengeluh bahwa adiknya entah di sekolah yang di mana gitu harus bayar iuran Idul Kurban sebesar Rp60.000 ya. Dan terus dia mengeluh kan orang tuanya barangkali juga lagi nggak sehat-sehat amat keuangannya ya. Terus harus bayar 60.000. Dan ini jadi masalah buat dia. Nah, buat saya yang datang dari old school, udah tua banget soalnya saya ya, Gra ya. Itu buat saya tuh itu agak mengejutkan, agak mengagetkan karena saya dulu nggak pernah tuh ada kewajiban-kewajiban semacam itu. Bahwa harus ada iuran Idul Kurban tuh nggak masuk akal buat saya. Tapi ternyata ketika saya bawa ini ke kantor, ngobrol sama anak-anak muda seumuran Egra yang usia berapa? 21, Bang. 21 tahun, sekarang udah kuliah, Udah selesai sidang. selesai sidang mau lulus Mau lulus. S1 ya. Bener. Itu kan artinya kamu usia SMA-nya pada tahun 2016 sampai 2018. 2019. sampai 2019. Yang penting adalah dia cerita bahwa kalau kayak gitu-gitu tuh iuran kurban sih dia sih udah biasa. Iya, Ya. bener. Nah, jadi saya tertarik nih untuk ngobrol sama Egra mewakili generasinya tentang kelakuan-kelakuan guru-guru yang malakin murid ya. Oke, gimana ceritanya Gra? Betul, kamu nggak usah sebut kamu sekolah mana, tapi kamu sekolah negeri kan? Negeri. Di dekat-dekat Jakarta sih, Ya, pinggirannya lah. pinggirannya ya. Oke, gimana ceritanya? Kamu memang harus bayar iuran kurban semacam itu? Iya, setiap mau kurban itu ada iuran, aku sebenarnya lupa antara 50 sampai 60 ribu, tapi memang itu diwajibkan. Jadi memang dari jauh-jauh hari kayak seminggu 2 minggu itu nanti ada yang ngurusin tuh. Kalau di SMA kan ada yang namanya rohis tuh, rohani Islam. Aha. Biasanya dia nih bagian yang ngurus nih bendaharanya. Nah, kalau semisal nggak bayar itu, kita nilainya nggak keluar. Nilai apa? Entah mungkin, aku lupa ya, antara nilai UTS atau nilai apa gitu, ujian praktek atau apa gitu. Untuk mata pelajaran? Agama. Oke. Untuk mata pelajaran agama nggak keluar nilainya, nggak dapet nilai gitu. Oke. Itu setiap tahun kejadiannya? Setiap tahun. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 Bener. selalu bayar 60.000. Bener. Antara 50-60 tadi tuh. Oke. Heeh. Nah, kalau yang saya tahu, sebetulnya kan kurban itu nggak wajib ya? Iya, harusnya kan yang emang mampu nggak sih Bang, kalau setahu aku sih. Oh iya. Kalau hukum agamanya ya, Iya, bener. syariahnya sih begitu. Nah, tapi kalian itu wajib membayarnya. Wajib. Bahkan kayak ada sistem cicilnya Bang. Jadi, mungkin yang ini di minggu pertama 20.000 dulu, tapi tetap harus 60.000 gitu. Kayak sekarang kan bulan apa nih? Kita kurban sekarang bulan Juli. Juni. Ya Juni kan? Juni. Jadi itu udah dicicil dari bulan? Misalkan Juni akhir, dari awal Juni itu udah Dari awal dikasih Juni tahu. udah mulai. Yuk ngumpulin. Yuk, cicil-cicil gitu. Iya. Dan kalau ada nggak yang nggak bayar? Setahu aku ada. Dan nggak dapat nilai Nggak dong? dapet. Nggak dapat nilai? Nggak dapet. Tapi dia survive di sekolah? Iya, yang selengean aja Bang, yang ya udahlah gitu. Orang nggak ada duit kan gitu kan biasanya orang yang kayak gitu. Aman ya dia. Udahlah gitu. Ya. Tapi kalian tuh nggak protes waktu itu? Kita takut Bang, takut nggak dapet nilai. Kalau aku kan dulu pas kelas 11, kelas 12, kelas 2, kelas 3 SMA kan IPA. Anak IPA kan ambisius dengan nilai. Oke. Takut nggak dapet nilai gitu. Oke, dimusuhin guru lagi ya? Iya, ntar dipersulit. Kan kita dulu ditekan sama nilai nggak boleh turun buat SNMPTN kayak gitu-gitu tuh dulu pada zamannya. Oke. Jadi ada semacam bayangan-bayangan yang mengerikan kalau sampai nggak bayar ya. Bener. Terus kamu orang tua gimana? Kalau orang tua sih yang kayak ya udahlah nurut aja deh gitu. Ya udah bayar aja daripada nggak dapet nilai kan gitu biasanya orang tua gitu kan. Nggak pernah tuh orang tua bilang nggak usah lah ini berat buat ayah, buat ibu. Enggak sih, kalau orang tua aku lebih kayak ya udah deh diusahain lah demi nilai gitu. Ya terpaksa bayar lah ya. Mm-mm. Nah, itu berlaku buat
anak Islam aja atau juga kalau yang non-Muslim? Kalau non-muslim aku kayaknya dia tuh karena gurunya beda, mungkin kebijakannya juga beda. Oh, jadi Gurunya beda. Karena kalau anak non-Muslim dapat pelajaran agamanya dengan guru yang beda. Dulu yang berbeda. Jadi nggak kena tuh. Nggak kena kayaknya. Oke, ini yang buat anak Muslim. Oke, jadi kamu sekelas tuh ada berapa orang? 38 sampai 40. 38 sampai 40. Sekarang kamu harus bayarnya berapa tadi? 50 sampai 60. 50 ribu sampai lah anggap. Taruhlah 50-60 ribu ya. Kalau dikali tadi berapa? 40. Kalau sekitar 2 juta sampai 2,4 lah ya. Iya. Itu kan bisa beli 1 kambing ya? 1 kambing. Oke. Jadi 1 kelas itu korban 1 kambing? Harusnya. Harusnya, maksudnya? Ya harusnya kambingnya banyak. Karena kan satu angkatan 8 kelas. Harusnya ada 8 kambing? Harusnya, kalau emang kambingnya. Ya. Ternyata? Setahu aku di situ nggak sampai 8 kambingnya. Oke. Iya, Jadi, entah mungkin beberapa kelas dijadiin sapi di musolah mana gitu nggak ya? tahu. Karena emang yang diumumin cuma dana sudah terkumpul sekian pas upacara. Jadi kayak kita nggak tahu nih gitu. Dan kalian juga nggak peduli kan? Nggak peduli juga. Ya dana terkumpul sekian. Gitu. Oke, itu 8 1 kelas 3 aja? Itu angkatan aku aja. Ya, angkatan entah kamu. Mungkin belum termasuk kakak kelas sama adik kelas waktu itu. Iya. Jadi artinya kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, per angkatan itu ada 8 kelas. Misal. Artinya kan ada sekitar 24 lah ya. Bener. Tapi yang muncul di sekolah? Iya, segitu. 5 kambing, 10 kambing? Nggak sampai 10. Bahkan nggak sampai 10? Nggak sampai. Dan nggak ada yang mempertanyakan kan? Nggak ada, nggak peduli juga kayaknya. Ya udahlah. Gitu. Udah 60 ribu ya udahlah. Mm-mm. Mau dipotong kambing atau dipotong sapi juga kita nggak tahu ya. Iya, nggak tahu juga. Itu kan menurut saya ya, sebagai orang yang lebih tua dari kamu, itu kan nggak fair ya. Menurut kamu gimana? Nggak fair sih Bang, kalau semisal, kan itu kan kalau misalkan kita diajarkan untuk sodakoh itu kan seikhlasnya, tapi itu kayak dipatokin harus 60 ribu dan emang harus gitu. Kalau menurut aku sih. Ya kita juga ngajak ini nih penonton, kalau penonton punya cerita-cerita kayak gini, share aja sama kita ya. Jadi kita bisa dapat informasi-informasi yang lebih kaya daripada yang diceritakan oleh Gra ini. Benar. Gra, menurut sepengetahuan kamu, ini berlaku hanya di sekolah kamu atau di banyak sekolah lain? Biasanya kalau cerita-cerita yang saya ungkapkan yang kayak pengalaman saya itu, yang lain juga banyak yang ngalamin. Oke. Biasanya. Tapi nanti munculnya pas video ini udah di-up. Baru pada bisa speak up. Baru banyak speak up. Tapi kan kita juga bikin video ini gara-gara ada orang yang netizen yang ngeluh kan? Bener. Jadi kita seharusnya minta agar dihilangkan dong kewajiban kayak gini kan? Iya, harusnya. Ya, itu kita bisa minta mungkin ke Depdikbud lah. Mewajibkan semua sekolah untuk nggak lagi meminta anak-anak untuk bayar yang tadi itu, yang iuran wajib iuran itu. Kurban ini. Benar. Ya, kayaknya memang nggak adil lah ya. Ini moga-moga didengar nih sama Depdikbud. Nah, tapi kemudian kan sebelum taping ini, kenapa kita bikin taping ini ya? Taping ini antara karena kamu bilang itu sih cuman salah satu jenis. Benar. Ya, nah ada jenis-jenis yang lain? Banyak. Oke, kita. Sebenarnya. Kamu nggak ada masalah kan kamu cerita semacam ini? Nggak ada sih Bang. Oke, pemberani. Oke, gimana ceritanya? Itu kan tadi guru agama Bang. Guru agama. Guru agama. Sebenarnya ada juga sih Bang. Waktu itu sempat aku sakit, nggak bisa ikut kegiatan keagamaan. Terus akhirnya guru agama yang kayak, ya udah kamu ini aja beli buku nyumbang salah satu untuk perpus yang kayak gitu-gitu. Gimana? Kamu? Aku nggak bisa ikut kegiatan keagamaan di situ karena. Misalnya apa? Waktu itu pesantren kilat pesantren kamu kilat. Nggak bisa ikut. Kamu nggak mau atau nggak bisa? Sakit. Udah datang tapi sakit. Tapi akhirnya yaudah kalau emang nilainya mau tetap ada, kamu harus sumbangin buku buat perpustakaan bla 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 bla. Ada yang kayak gitu. Sorry, kamu nyumbang? Nyumbang karena bukan biar nilainya ada Bang. Kan kita takut sama nilai dulu. Tapi at least gini, kalau yang tadi nih, yang kurban tadi, kita kan bisa jadi curiga ya dengan melihat uangnya kan harusnya gede banget tuh. 60 kali berapa tadi? 40. Ada 2,4 juta per kelas.
ternyata yang muncul cuman 5 kambing. Mm-mm. Harusnya kan kita bertanya ya, itu sisanya kemana duitnya? Ya kan? Ya nggak? Bener. Kalau sekarang kamu pikirkan, Iya, bener. dulu sih nggak kepikir kali Nggak ya. kepikiran. Nggak ada lah yang protes, Nggak ada. demo gitu. Nggak ada. Wahai guru-guru gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Mm-mm. Nah, tapi kalau ini sih kurang lebih nggak ada korupsinya dong oleh Nggak buku ada, ini. karena Kan nyumbang satu nyumbang buku. aja. Mm-mm. Yang berapalah harganya? 30.000, 40.000 gitu. Iya. Ya sekitar segitulah. gitulah. Ya. Nyumbang buat Buat perpustakaan. perpustakaan. Aman. Aman, Ya. aman. Yang lucu cuman, jadi kamu harus mengganti karena kamu nggak ikut Iya, benar. kegiatan. Oke. Ada satu lagi tuh guru olahraga, Bang. Nah, kita nih satu kelas ya 80% remedial lah. Remedial tuh Remedial artinya, UTS, nilainya di bawah KKM, standar nilai itu. oke. Standar nilainya tuh yang didapat harusnya 78 saat itu. Olahraga nih. Olahraga, tertulis nih tes tertulisnya. Akhirnya gurunya bilang, udah saya nggak mau ngasih-ngasih soal remedial lagi, kalian patungan aja beliin saya mie 1 kardus, nanti kalian nilainya KKM semua. Gitu, beneran Bang Ade. Mie Indomie, Indomie 1 kardus. 1 kardus Iya, buat saya katanya. buat si guru. Iya. Oke, saya punya cerita kayak gini KKM semua. di zaman saya, tapi ini epic nih. Mie 1 Mie, kardus. 1 kardus. Jadi kalian urunan. Iya. Oke. Patungan Patungan, kita iya. beli mie 1 kardus patungan, udah kasih ke bapaknya nih Pak, nama-namanya ditulis Iya. ini. Egra, siapa? Iya, siapa, udah nilainya langsung KKM semua. KKM semua artinya lulus semua. Langsung 78 semua. Yang 78 tadinya semua. nilainya 20, mungkin ada yang 40, ada yang 50. Dan kalian oke-oke aja sama itu. Kalau biar dapat nilai itu, Bang. Diancamnya nilai. Ya udah deh. Ya mendingan, ya berapa sih nyumbang? Iya, kayak gitu Ya kan? jadinya. Betul. Jadi ada satu momen itu yang diajar sama dia anak IPA 3 kelas. Nah, dia tuh bawa mie gitu. tiga kardus jadinya. Dia bawa pulang. Dibawa pulang sama dia. Dia nggak malu. Enggak. Nggak ada yang ngetawain gitu. Guru-guru tahu semua. Guru-guru yang lain juga tahu semua dong ya? Tahu. Itu mie dari murid pasti gitu. Kayaknya udah dari Setiap kakak tahun kelasnya kali ya? mungkin. Iya. Dia emang pecinta mie banget atau dia jual Buka atau apa? warung. Oh, dia buka warung? Buka warung. Serius? Serius. Serius? Kan? Iya, denger dia buka warung, punya warung, Bang. Hebat emang. Itu guru itu nggak tahu malu dan demi mungkin survival dia. Aduh, itu sih. Itu epic. Itu epic. Iya, saya pikir itu epic sih. Dan bahwa itu bisa berlangsung selama bertahun-tahun kan, tanpa ada yang memprotes, itu juga luar biasa. Iya, makanya kan aku pikir kan waktu itu pada masanya ya, kita remedialnya apa? Kan aku takut banget kan dulu. Iya, iya. Udah kita urunan aja beli mie sekardus. Hah? Hah? Serius? Kalau gitu, saya ingat cerita saya nih. Kalau ya, sebelum kamu cerita lebih lanjut. Kalau cerita saya itu ada seorang guru ya. Nah, guru ini guru yang baik sekali. Artinya sangat menyenangkan. Ngobrol sama siswa secara sangat dekat. Nah, suatu kali si guru ini masuk ke kelas kami yang sedang nggak ada gurunya. Biasa kan ada guru keluar dulu kan. Jadi waktu itu kami belajar matematik, si gurunya ngasih soal matematik tuh di papan, ya susah. Dan dia sengaja bikin yang susah kali ya. Terus dia, ya udah kamu bikin nih. Terus dia pergi keluar, ninggalin kami semua. Dan kami kutak-katik dan kami nggak bisa kan. Datanglah si guru ini. Kalian lagi ngapain? Dia bilang, ini Pak, ini susah nih soalnya. Terus dia lihat sebentar, oh gampang ini. Ya Pak, bantuin dong kita. Ya gini deh, kalian ngumpulin duit, beliin saya rokok ya. Rokok, 1 bungkus. Terus dia kerjain. Waduh. Dan bisa, dan kita semua bisa. Dan guru yang matematik yang asli ketika balik nanya, gimana, bisa nggak? Bisa Pak. Kita semua bilang, tahu dari loh. mana? Dan dia kaget, pinter-pinter amat ya siswaku. Tapi ya nggak tahu lah itu ceritanya. Cuman maksud saya adalah, ya kalau kamu kan bawa mie 1 bungkus, kalau 1 kardus, iya. Kalau ini sederhana, dia cuma minta rokok 1 bungkus. Karena dia sangat menyukai rokok. Oke, itu cerita saya. Kamu apa lagi ceritanya? Ya, kalau yang malak-malak itu ya itulah yang lucu. Tapi ada yang nggak tahu sih ini out of topic atau enggak, cuma guru itu dia biasanya gimana ya? Sampingannya guru kan dia buka private, Bang.
Oke. buka les privat gitu. Ya. Nah, dulu ada salah satu guru, dia tuh emang mungkin cara ngajarnya tuh orang seneng gitu kan. Jadi dia buka privat. Nah, orang-orang yang privat ini, ya ada beberapa lah di kelas, misalnya ada 5 atau 6 orang-orang privat di situ, yang dia emang nggak mau gabung sama kita-kita yang lain yang nggak privat. Jadi nanti mereka ini mendapat perlakuan khusus sama dapat nilai lebih bagus gitu. Dan dapat bocoran soal juga yang dia buat ujian gitu. Privat nih kalau di bahasa kami les ya. Les. Jadi ada Privat. guru pelajaran X lah ya. Mm-mm. Terus dia buka kayak les. Les, Pesertanya adalah murid yang mampu bayar tentunya. iya mampu bayar dia. Nah, si murid-murid ini kayak ngegeng jadi murid les itu, Iya. privat itu, Mm-mm. nggak main sama kalian, Iya, jadinya pas di kelas kayak udah ngumpul aja gitu si mereka itu. Mm-mm. Sejumlah berapa kira-kira? 6 sampai 7. 6-7. Mm-mm. Kalian tadi bilang sekelas 40 kan? 40. Pas tes, Pas tes, dia udah tahu soalnya. udah tahu, terus juga Ini nilainya arti- jadi bagus. Jadi kalau kita nanya, ini gimana maksudnya nih? Kan kita ada ulangan harian kan biasanya, Bang. Dia langsung, gitu, kayak gitu. Ya, mungkin dalam hatinya, gue bayar guru, Iya, gitu. maaf Buat ya. nilainya bagus, Iya. gitu. Satu pun tuh nggak ada yang mau sharing. Nggak mau. Nggak ada yang mau. Ini kamu lagi curhat, mendendam terhadap masa lalu kamu ya. Iya. Dan itu berlaku dan nggak ada masalah. Artinya teman-teman yang nggak ikut privat les itu, Teman-teman yang nggak privat ya ada yang belajar sendiri juga nilainya bagus ada, Ada, tapi ya beberapa yang kayak ya udahlah nggak peduli gitu jadinya gitu. ya itu juga sebenarnya di era saya juga ada sih. Iya, Ya, artinya berpuluh tahun yang lalu juga ada guru-guru yang bikin les. Saya ingat sekali les fisika. Itu juga segelintir orang aja yang ikut dan mereka nilainya selalu bagus. Kalau saya emang masalahnya saya nggak peduli sama nilai saya. Yang penting lulus. yang penting nilainya di atas KKM. Di kalau atas dulu. KKM. Iya sama lah kira-kira gitu. Jadi gitu ya, itu terjadi dan itu terjadi di kamu itu sekolah negeri Benar. di daerah dekat-dekat Jakarta tadi kamu bilang ya. Mm-mm. Dan itu menurut sepengetahuan kamu itu juga banyak terjadi di sekolah-sekolah lain. Bisa jadi. Ini terus terang ya buat saya karena saya generasi lebih tua dan saya itu dosen. Paling tidak sekarang sih udah nggak jadi dosen lagi tapi pernah jadi dosen. Itu sebuah fenomena yang menurut saya sih memalukan ya. Ya nggak? Ya nggak Iya. seharusnya lah. Iya, Guru mengeksploitasi atau malak para muridnya. benar. Oke, Egra, masih ada cerita lain? Sudah. Sudah ya. Itu aja udah banyak. Itu udah banyak. Oke, penonton ini cerita Egra ini mudah-mudahan membuka mata kita betapa di sekolah-sekolah sekolah kamu kan juga nggak sekolah jelek lah ya. Enggak. Nggak, jadi sekolah yang cukup baik, hal-hal semacam ini terjadi. Kita harus ungkapkan ini. Jadi kalau ada penonton yang mau juga share cerita, tolong sampaikan aja ke kita, alamatnya di mana, Gra? Kita bisa baca komen, tulis-tulis aja di komen. Oh iya, tulis di komen aja ya. Kita masih bacain nanti kita komentar. angkat atau kita kontak juga teman-teman yang udah Bisa. ngomong itu. Oke, jadi terima kasih. Kita akhiri obrolan Peace Voice kita. Sampai ketemu di topik berikutnya. Kita ingin bongkar banyak hal di Indonesia ini ya. Bener banget. Oke, thank you. Gra, makasih. Terima kasih juga Bang Ade. Yuk mari semua.